buat kawan-kawan relawan pendukung, saya menyampaikan terima kasih. Tidak ada perjuangan yang sia-sia. Tapi takdir kalau sudah temukan, tidak ada. Maka ada banyak yang mesti bisa kita kerjakan. Pasti kau mengerti, rasa hilang dan saja untuk pergi. Pasti kau mengerti, rasa hilang dan saja untuk pergi. Pasti kau mengerti. Sampai insya Allah nanti buka bersama gitu, buka bersama di bersama-sama. Yang pertama dijaga rezeki kantung. Terima kasih Dari alumni ITB, ketua alumni ITB. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menambahkan aja. Jadi dari seluruh proses yang sudah dilalui terkait pemilu 2024 kemarin, saya melihat bahwa seseorang bisa mengatur hasil dari pemilu dengan menggunakan instrumen negara, kekuasaan, dan para aparat yang terlibat di dalamnya. Kalau ini didiamkan dan kita tidak melawan, maka 2029 presidennya adalah orang yang sudah ditentukan oleh presiden yang berkuasa dan seterusnya. Jadi buat apa ada pemilu? Maka dari itu kita semua harus melawan sekarang ini dan tidak berhenti untuk melawan, karena kita ingin pemilu-pemilu yang berikutnya adalah pemilu yang demokratis. Kemarin saya baru berkumpul sama beberapa teman untuk menyusun langkah ke depan selama menjelang pasca pelantikan ya. Jadi mudah-mudahan kita semua tetap bisa bersatu dan kita tetap pada jalur demokrasi yang benar, mendukung Mas Ganjar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miri TB, Sobat Ganjar. Sebetulnya kita sudah beberapa kali ketemu. Kami punya gaya kampanye yang berbeda. Kami mengadakan seminar parenting karena bagaimana orang tua mendidik anak itu yang membuat manusia menjadi cerdas, bukan sekolahan. Ya, betul. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang, kita kontemplasi, kemudian kita susun strategi ke depan, begitu. Jangan sampai di akhir seperti kata Mas Dimas itu kita kacau balau gitu, karena memang kita dari awal tidak punya strategi yang cukup kuat sebelumnya. Nah, karena peran kita ternyata bukan kampanye, peran kita bukan teriak merdeka, bukan. Peran kita sekarang adalah berbeda. Saya kira itu saja. Ya, jadi strategi komunikasi yang harus dibangun itu adalah dari hari ini sampai 5 tahun ke depan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa upaya Pak Jokowi untuk memang mendegradir 03 sedemikian rupa sehingga jika sampai lolos putaran ketiga, putaran kedua, 03 lolos putaran kedua, maka 02 berbahaya, sehingga at all cost Pak Ganjar didegradir sedemikian rupa, kemanapun Pak Ganjar diikuti oleh Pak Jokowi dan sedemikian rupa.
hasilnya bisa kita lihat. Selain kecurangan yang dilakukan KPU, kita bisa melihat bahwa jangan jauh-jauh di TPS sekitar saya saja, 02 masih sedemikian populer. Jadi bagi saya ada masalah di publik kita yang tadi dikatakan kalau Pak Herudin tadi bilang tingkat pendidikan rendah dan seterusnya ya. Sumpah ikrar rakyat. Apa deklarasi? Sumpah rakyat Indonesia. Kawan-kawan, kita berdiri serikat semangat, tetap semangat. Kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Semangat. Mari kita membacakan Sumpah Rakyat Indonesia sama-sama. Kita kepalkan tangan kiri kita kata Sumpah Rakyat Indonesia. Sumpah Rakyat Indonesia. Kami rakyat Indonesia bersumpah. Kami rakyat Indonesia bersumpah. Bertanah air satu. Bertanah air satu. Tanah air tanpa penindasan. Tanah air tanpa penindasan. Kami rakyat Indonesia bersumpah. Kami rakyat Indonesia bersumpah. Berbangsa satu. Berbangsa satu. Bangsa yang gandrung akan keadilan. Bangsa yang gandrung akan keadilan. Kami rakyat Indonesia bersumpah. Kami rakyat Indonesia bersumpah. Berbahasa satu. Bahasa kebenaran. Bahasa kebenaran. Hidup rakyat. Mereka mestinya tidak rela dengan keputusan KPU misalnya. Ya, makanya saya sampaikan kepada kawan-kawan relawan, kalau tidak terima, caramu apa? Buktimu apa? Fakta dan datanya apa? Maukah kalian menjadi saksi? Itu yang paling utama. Ketika jawabannya takut, tidak, selesai. Nggak ada. Maka dibutuhkan sekarang integritas dan keberanian. Ketika kemudian tidak terima, maka saya sampaikan pada mereka, ada batasnya. Kita harus selesai pada proses politik ini. Tidak bisa kita menyandera politik ini berlama-lama dan kita abai pada tujuan awal, mensejahterakan rakyat. Kalau harga beras masih tinggi dan itu kebutuhan pokok, nggak bisa. Kita mesti membantu bagaimana harga beras turun. Kalau pendidikan, kesehatan itu sulit terjangkau, kita mesti bereskan agar itu bisa terjangkau, kan begitu. Tujuan awal. Endingnya apa sih? Kesejahteraan kan? Siapapun. Atau jangan-jangan pemerintahan terpilih nanti itu juga lebih baik. Memang selalu Ganjar Mahfud yang lebih baik? Belum tentu. Tinggal orang melihat track record ujian yang pernah dilakukan. Yang selama ini yang bisa dilihat cuma track record, Pak. Ke depan belum tentu kan? Orang bisa berubah kan? Oke, saya ingatkan. Orang bisa berubah. Maka kemudian integritas konsistensi inilah yang akan menguji. Maka terhadap kawan-kawan, relawan yang mereka punya semangat yang tadi akan tanyakan itu, saya sampaikan pada mereka, ada batasnya. Kita pikirkan rakyat. Tiada seindah kini